So guys, hari ini saya pulang lebih awal ya. Biasanya dalam sehari saya kerja itu 10 jam, tapi kali ini hanya 8 jam. Karena berhubung tempat kerja saya tidak sibuk, makanya semua pekerja dipulangkan setelah bekerja 8 jam. Nah, saya mau share ke kalian karena ini adalah area yang baru. Karena di video yang kemarin saya sudah sampaikan ke kalian bahwa saya akan bekerja di tempat kerja yang baru. Sebenarnya kemarin itu adalah hari pertama saya akan di training untuk kerja di tempat yang baru. Akan tetapi karena saya terlambat, saya tidak pergi kerja. Dan hari ini adalah hari pertama saya untuk mendapatkan training di area yang baru. So, menurut saya untuk tempat area yang baru ini benar-benar, kalau menurut saya ini sangat gampang untuk dikerjakan, sangat mudah dan lebih ringan ya pekerjaannya. Karena segala sesuatu itu walaupun banyak sekali yang harus saya ingat, karena area yang lama itu berbeda dengan area yang baru yang saya ambil ini. Makanya segala sesuatu itu sangat berbeda guys. Tapi di tempat area yang baru ini segala sesuatu itu lebih gampang ya untuk dikerjakan. Sehingga pada saat training tadi, bayangkan saya hanya di training itu cuma sekitar beberapa menit, terus biarkan saya kerja sendiri. Dan saya kerja semua itu serba sendiri ya. Ketika ada sesuatu yang saya tidak mengerti, nah saya panggil ini ya, yang training saya. Jadi akhirnya hasil yang saya kerjakan hari ini benar-benar luar biasa bagus dan tidak terlalu banyak masalah. Karena saya ini ya lebih cepat untuk mengerti dan paham apa yang harus dikerjakan. Karena saya udah kerja juga di sini itu udah lebih dari 3 tahun ya. Jadi saya sudah mengenal area-area sebelumnya. Itu walaupun di training dalam waktu 1 hari kadangkala, tapi karena bukan transfer atau bukan pindah sekaligus, makanya agak-agak lupa. Tapi udah ada sedikit-sedikit ingatan yang harus saya ingat pada saat saya melakukan pekerjaan saya. Menurut saya tempat area yang baru ini adalah tempat yang selain lebih mudah untuk dikerjakan, saya benar-benar sangat suka. Karena ini teman-teman maupun trainer maupun manajernya itu benar-benar bagus, benar-benar luar biasa ya. Jadi sangat friendly. Kalau teman-teman di tempat area yang pertama itu memang bagus, cuman karena saya ingin sesuatu yang berbeda sehingga saya pindah. Dan seperti yang saya pernah bilang di video-video sebelumnya, kalau bekerja di Amerika itu lebih gampang untuk mendapatkan teman ya. Karena orang-orang bule di sini benar-benar baik, bagus, dan mereka sangat friendly sekali ya. Jadi segala sesuatu bisa terbantu karena mereka suka sekali namanya berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, dan saling membantu satu sama lain. Dari tadi saya ngomong tentang pindah area, tentang transfer. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, sebenarnya pekerjaan saya ini di mana? Di sini saya akan jawab, guys. Saya bekerja di Walmart Distribusi Center. Jadi kalau Anda searching lewat Google, pasti akan muncul Walmart Grocery atau swalayan atau toko. Ya, itu dia, berkaitan. Tapi saya bukan kerja di tokonya atau di grocery-nya, bukan di swalayannya, bukan guys. Saya kerja di distribusi center. Jadi Anda pasti sudah tahu kalau namanya distribusi sama yang tokonya itu pasti beda ya. Jadi saya kerja bukan berdiri atau melayani customer. Kalau di distribusi center itu pekerjaannya adalah semua barang yang masuk dari berbagai negara itu pasti akan masuk ke distribusi center. Nah, di situ tugas kita semua, termasuk teman-teman saya, adalah untuk membuat seperti label ya, untuk scan produk atau menghitung jumlah produk ada berapa, dan untuk memberikan label. Jadi setiap label yang kita akan kasih ke produk itu, nanti label itu akan di scan langsung oleh
mesin-mesin yang ada di distribusi, nanti itu akan dikirim ke semua toko swalayan atau grocery yang ada di Amerika. Jadi kalau Anda mau tahu, ini Walmart ini besar banget ya. Jadi ini pemiliknya juga ini orang terkaya di Amerika juga ya. Jadi dia punya bisnis namanya Walmart. Jadi ada tokonya, ada distribusinya. Sama kayak kalau di Indonesia itu, kalau misalnya ada Multimart atau toko Matahari pasti ada ya distribusinya. Dan pasti Anda sudah tahu kalau bekerja di distribusi itu seperti apa pekerjaannya, dan ada area-area tertentu. Jadi itu tidak sama dengan kerja di toko ya. Jadi seperti itu guys kira-kira. Saya kerja di Walmart distribusi, bukan di toko, sehingga gaji saya beda maupun pekerjaan saya beda, dan jam kerja juga beda. Makanya saya banyak banget mendapatkan seperti overtime, dapat bonus, dapat insentif, dapat ekstra lain-lain. Pokoknya ada banyak guys. Itu keuntungan kalau misalnya Anda kerja di Amerika dan masuk di distribusi center. Jadi kalau untuk perbedaannya banyak banget ya. Jadi nanti Anda akan rasakan sendiri kalau Anda melamar kerja di Amerika dan masuk di pekerjaan yang boleh dikatakan sama dengan yang saya ini kerjakan saat ini. Kerja di Amerika itu tidak ditentukan oleh posisi-posisi yang Anda dapat. Misalkan Anda kerja menyapu jalanan, itu bukan berarti pekerjaan itu adalah pekerjaan rendahan ya. Atau misalkan Anda bilang pekerjaan itu adalah hina, atau kerja pabrik, atau kerja-kerja kasar lainnya, itu bukan termasuk kategori kerja rendahan. Karena saya akan surprise Anda di sini. Kalau Anda bekerja dengan jenis pekerjaan seperti itu, dalam arti kerja kasar, maka gaji Anda lebih besar daripada yang kerja santai. Saya tidak mau bilang sesuatu yang lebih. Saya ambil contoh dari saya saja ya guys. Saya tidak mau ambil contoh yang banyak-banyak, yang perbedaan-perbedaan lebih besar, karena saya ambil contoh dari pekerjaan umum yang kira-kira Anda bisa dapatkan lebih mudah. Seperti saya kerja di distribusi. Gaji saya sudah $21,85 ya untuk per jam. Sedangkan teman saya, dia adalah guru, tapi gaji dia hanya $16 untuk per jam. Nah, Anda bisa bayangkan, saya yang kerja di distribusi center saja, yang mungkin orang pikir itu kerja kasar, atau mungkin orang pikir itu kerja rendahan. Akan tetapi lihat, teman saya yang lulusan sarjana, dia orang bule tapi gajinya seperti itu. Dan satu lagi teman saya sudah pernah bilang sebelumnya di video-video saya yang sebelum-sebelumnya, kalau dia kerja di bank tapi gaji dia hanya $12 per jam. So, dari contoh ini, kecil seperti ini, Anda bisa nilai ketika bekerja di Amerika bukan berarti pilih-pilih kerja atau menilai orang sehingga menjelek-jelekan orang dari jenis pekerjaannya. Misalnya Anda hina tukang nasi goreng. Saya mau bilang guys, ada salah satu orang Indonesia, dia bekerja sebagai tukang nasi goreng ya, tapi gajinya 50 juta dalam sebulan. Kalau tidak salah channelnya, saya lupa itu. Tapi itu memang real guys. Saya walaupun saya tidak kenal dia, tapi saya tahu itu untuk penjual nasi goreng bisa mendapatkan uang 50 juta dalam sebulan. Itu karena ini ya, selain upah dia juga dapat dari tip ya. Makanya jangan pernah berpikir bahwa orang yang kerja seperti ini kasar atau kerja kuli bangunan sehingga dianggap kayak rendah. Itu salah besar guys. So di sini saya bilang sesuatu itu adalah fakta ya. Jadi tidak mengada-gada atau tidak karang-karang ya. Jadi tidak asal-asalan, karena itu fakta. Jika Anda mau cari tahu juga, Anda bisa lihat vlog-vlog atau video-video teman-teman yang ada di Amerika. Mereka semua kerja di sini dan lihat itu hasil-hasil yang mereka dapatkan, sehingga mereka udah ini ya, berubah nasib menjadi lebih baik. Dan mereka waktu mereka datang ke sini dan bekerja melalui mungkin green card lottery atau lain-lain atau visa kerja mereka pakai, lihat mereka paling banyak itu sukses ya. Padahal kerja di sini nggak sehebat-hebat kayak ini ya,
posisi-posisi tinggi, tapi mereka bisa sukses di Amerika karena mereka tahu bahwa pekerjaan itu bukan dilihat dari posisinya apa. Faktanya kalau kita lihat memang tidak bisa disalahkan juga ya, kadang-kala orang menjelek-jelekan atau menganggap orang rendah karena pekerjaannya mungkin tidak hebat. Tapi sebenarnya Anda semua harus lihat itu kehidupan orang yang ada di luar negeri sama yang di Indonesia itu beda. Kalau di Indonesia posisi kerja itu bagus, memang udah ini ya, gaji mereka itu besar karena memang dinilai dari posisi, dari lulusan sarjana, dari jenis pekerjaan. Misalnya guru gaji besar, PNS atau polisi, tentara gaji besar, ya itu memang udah fakta. Tapi kalau di sini itu kebalikan ya, makanya kalau menurut saya fair juga kalau cara orang luar itu, apalagi orang Amerika, memberikan upah kepada orang yang bekerja itu memang benar-benar fair, benar-benar adil, karena sejauh mereka bekerja sekeras-kerasnya berarti mereka pantas untuk mendapatkan upah yang lebih. Tapi kalau mereka kerja santai, duduk-duduk, ya upah mereka tidak akan sebesar seperti orang yang bekerja keras, karena cara ini mereka lakukan untuk supaya adil dan orang lebih tidak menganggap bahwa orang yang bekerja kasar itu adalah orang rendahan, sehingga mereka bisa lihat ada kayak balance ya antara orang yang kerja enak, orang yang kerja santai, sama orang yang kerja kasar. So guys, demikian video saya hari ini, dan saya sudah menjawab juga pertanyaan beberapa orang yang komen-komen di video saya ini, pekerjaan saya apa, dan saya juga sharing mengenai tempat kerja saya yang baru, area baru ya. So jika kamu suka dengan video-video saya, jangan lupa untuk berikan subscribe, like, dan komen di bawah ya. Terima kasih karena sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.